Sejak zaman kuno, para filsuf telah merenungkan makna dan asal mula kehidupan. Plato, dalam dialognya yang terkenal, menyatakan bahwa jiwa manusia adalah abadi dan sudah ada sebelum kita lahir. Menurutnya, jiwa masuk ke dalam tubuh manusia pada saat kelahiran dan membawa pengetahuan bawaan yang hanya perlu diingat kembali melalui pengalaman hidup. Di sisi lain, Aristoteles menekankan bahwa jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan jiwa muncul bersamaan dengan tubuh. Selamat datang di Keranjang Sampah, tempat di mana pemikiran mendalam bertemu dengan ironi kehidupan. Di sini, kami menyelami dunia filsafat, menggali budaya, mengeksplorasi sains, dan mengungkap teori konspirasi yang tersembunyi. Topik-topik yang sering dianggap sampah oleh banyak orang, kami sajikan dengan cara yang apa adanya dan lugas. Siapkah Anda untuk membuang prasangka dan membuka pikiran? Mari bersama-sama kita jelajahi apa yang tersembunyi di dalam keranjang sampah. Dari sudut pandang sains, kehidupan manusia dimulai dari proses pembuahan, ketika sperma bertemu dengan sel telur dan membentuk zigot. Zigot ini kemudian berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin yang siap dilahirkan. Proses perkembangan ini sangat kompleks dan dipandu oleh kode genetik yang tertanam dalam DNA kita. Sains modern telah memungkinkan kita untuk memahami mekanisme ini secara rinci, mulai dari pembelahan sel hingga diferensiasi sel yang membentuk berbagai organ tubuh. Dalam berbagai budaya, kelahiran seorang anak dianggap sebagai anugerah dan seringkali disertai dengan ritual dan upacara tertentu. Misalnya, di India, upacara namkaran dilakukan untuk memberi nama pada bayi baru lahir, yang diyakini membawa keberuntungan dan identitas bagi anak tersebut. Di banyak budaya Afrika, upacara serupa dilakukan untuk merayakan masuknya seorang anak ke dalam komunitas, menandakan pentingnya peran sosial dan keluarga. Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa proses kelahiran dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh kekuatan luar biasa yang tak terlihat. Misalnya, ada yang percaya bahwa beberapa individu memiliki kemampuan genetik yang dimanipulasi oleh kekuatan luar bumi atau oleh elit global untuk menciptakan manusia yang lebih unggul atau lebih mudah dikendalikan. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, teori semacam ini tetap menarik bagi sebagian orang. Ahli biologi seperti Richard Dawkins berpendapat bahwa kita adalah produk evolusi yang panjang dan kompleks, di mana setiap individu membawa warisan genetik dari nenek moyang mereka. Di sisi lain, penulis seperti Aldous Huxley dalam bukunya, Brave New World, mengangkat isu tentang manipulasi genetik dan dampaknya terhadap masyarakat. Huxley menggambarkan dunia di mana manusia diciptakan secara artifisial dan dikondisikan untuk berperan dalam masyarakat tertentu, menyoroti bahaya dari teknologi yang tak terkendali. Jean-Jacques Rousseau, dalam karyanya, Emile, atau tentang pendidikan, menekankan bahwa masa kanak-kanak adalah periode penting di mana individu dapat berkembang secara alami tanpa terlalu banyak campur tangan dari orang dewasa. Menurutnya, anak-anak harus diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dunia dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Jean-Jacques Rousseau, dalam karyanya, Emile, atau tentang pendidikan, menekankan bahwa masa kanak-kanak adalah periode penting di mana individu dapat berkembang secara alami tanpa terlalu banyak campur tangan dari orang dewasa. Menurutnya, anak-anak harus diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dunia dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Masa kanak-kanak adalah periode pertumbuhan fisik dan kognitif yang cepat. Penelitian dalam psikologi perkembangan menunjukkan bahwa otak anak-anak sangat plastis dan mampu belajar dengan sangat cepat. Teori Piaget menggambarkan bagaimana anak-anak berkembang melalui serangkaian tahap kognitif, dari pemikiran konkret hingga kemampuan berpikir abstrak. Dalam berbagai budaya, masa kanak-kanak dianggap sebagai masa belajar dan bermain. Di Jepang, misalnya, anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti kerja keras dan disiplin melalui permainan dan kegiatan kelompok. Di suku-suku asli Amerika, anak-anak diajarkan keterampilan berburu dan mengumpulkan makanan sejak usia dini, mempersiapkan mereka untuk peran dewasa dalam komunitas.
Ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa sistem pendidikan global dirancang untuk mencetak anak-anak menjadi pekerja yang patuh dan tidak kritis. Mereka percaya bahwa kurikulum dan metode pengajaran dibuat sedemikian rupa untuk menghilangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak-anak, sehingga mereka lebih mudah dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Maria Montessori, seorang pendidik terkenal, mengembangkan metode pendidikan yang berfokus pada kebebasan dan kemandirian anak-anak dalam belajar. Metodenya telah digunakan di berbagai belahan dunia dan dianggap berhasil dalam mendorong potensi anak-anak. Di sisi lain, penulis seperti J.K. Rowling melalui seri Harry Potter, menggambarkan pentingnya masa kanak-kanak sebagai masa penuh petualangan, pembelajaran, dan pembentukan karakter. Friedrich Nietzsche dalam karyanya, Tu Spoke Zarathustra, mengajarkan tentang konsep Übermensch, atau manusia unggul, di mana individu didorong untuk melampaui batasan-batasan mereka dan menciptakan nilai-nilai mereka sendiri. Masa dewasa, menurut Nietzsche, adalah waktu untuk merealisasikan potensi penuh seseorang dan hidup dengan autentisitas. Dari sudut pandang sains, masa dewasa adalah periode di mana tubuh manusia mencapai puncak perkembangan fisik dan kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi kognitif seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan mencapai puncaknya pada masa dewasa awal, sementara kemampuan untuk beradaptasi dan belajar tetap tinggi sepanjang masa dewasa. Dalam banyak budaya, masa dewasa ditandai dengan tanggung jawab dan peran sosial tertentu. Misalnya, dalam budaya barat, pernikahan dan karir dianggap sebagai pencapaian penting dalam hidup seseorang. Di banyak budaya timur, tanggung jawab untuk merawat orang tua dan keluarga dianggap sebagai tugas utama seorang dewasa. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa masyarakat modern telah dirancang sedemikian rupa untuk mengekang kebebasan individu dan memaksakan konformitas. Mereka percaya bahwa sistem ekonomi dan sosial dibuat untuk menjaga individu tetap dalam peran yang ditentukan dan menghindari pemberontakan atau inovasi yang bisa mengguncang status quo. Ahli psikologi seperti Carl Jung berpendapat bahwa masa dewasa adalah waktu untuk individuasi, yaitu proses di mana seseorang menjadi dirinya yang sebenarnya dengan menyatukan aspek-aspek sadar dan tidak sadar dari kepribadian mereka. Penulis seperti George Orwell dalam novelnya, 1984, mengeksplorasi tema konformitas dan pengawasan masyarakat, memperingatkan tentang bahaya kehilangan kebebasan individu. Filsuf seperti Søren Kierkegaard merenungkan makna hidup dan kematian. Kierkegaard berpendapat bahwa menghadapi kematian dengan keberanian dan ketulusan adalah cara untuk menemukan makna sejati dalam hidup. Dia menekankan pentingnya menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan kematian yang tak terelakkan. Dari sudut pandang sains, masa tua adalah periode di mana tubuh mengalami penurunan fungsi fisiologis dan kognitif. Proses penuaan melibatkan perubahan seluler dan molekuler yang mengakibatkan penurunan kekuatan, kelenturan, dan kemampuan berpikir. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa penuaan tidak harus identik dengan penurunan kualitas hidup, dan banyak individu tetap aktif dan produktif hingga usia lanjut. Dalam berbagai budaya, orang tua dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan dihormati karena pengalaman hidup mereka. Di banyak budaya Asia, seperti di Jepang dan Cina, menghormati orang tua dan merawat mereka adalah bagian integral dari kehidupan keluarga. Di Afrika, para tetua seringkali memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan komunitas. Teori konspirasi seputar penuaan seringkali berfokus pada pencarian untuk umur panjang dan keabadian. Beberapa percaya bahwa ada teknologi canggih atau obat-obatan yang dapat memperpanjang hidup, tetapi sengaja disembunyikan oleh elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Meskipun klaim ini menarik, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mereka. Ahli gerontologi seperti Dr. Aubrey de Grey berpendapat bahwa penuaan adalah penyakit yang dapat diobati,
dan bahwa masa depan mungkin akan melihat manusia hidup jauh lebih lama daripada saat ini. Di sisi lain, penulis seperti Gabriel Garcia Marquez dalam novelnya, Love in the Time of Cholera, menggambarkan penuaan sebagai periode refleksi dan pemahaman mendalam tentang cinta dan kehidupan. Filsuf seperti Martin Heidegger menganggap kematian sebagai bagian mendasar dari eksistensi manusia. Menurut Heidegger, kesadaran akan kematian memungkinkan kita untuk hidup dengan cara yang lebih autentik, karena menyadari keterbatasan waktu kita mendorong kita untuk membuat keputusan yang bermakna. Dari sudut pandang sains, kematian adalah proses biologis yang terjadi ketika fungsi-fungsi vital tubuh berhenti bekerja. Penelitian medis telah mengidentifikasi tanda-tanda kematian dan mekanisme yang terlibat dalam proses ini, dari kerusakan sel hingga kegagalan organ. Meski demikian, aspek-aspek tertentu dari kematian, seperti pengalaman menjelang kematian, tetap menjadi misteri yang terus diteliti. Kematian diperlakukan dengan berbagai cara dalam budaya yang berbeda. Di Meksiko, misalnya, Hari Orang Mati adalah perayaan yang menghormati dan mengingat orang yang telah meninggal, dengan keyakinan bahwa roh mereka kembali untuk merayakan bersama keluarga. Di banyak budaya barat, upacara pemakaman seringkali menjadi momen untuk refleksi dan penghormatan terhadap kehidupan yang telah berlalu. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa ada kehidupan setelah kematian yang sengaja disembunyikan oleh kekuatan tertentu untuk menjaga kontrol atas populasi. Mereka percaya bahwa bukti tentang reinkarnasi atau kehidupan setelah kematian telah ditemukan tetapi dirahasiakan. Sekali lagi, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, meskipun cerita-cerita dan pengalaman pribadi seringkali dikutip sebagai bukti. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikolog terkenal, mengembangkan model 5 tahap kesedihan yang menggambarkan proses emosional yang dialami oleh orang yang mendekati kematian. Model ini membantu banyak orang memahami dan mengatasi perasaan mereka tentang kematian. Penulis seperti Leo Tolstoy dalam novelnya, The Death of Ivan Ilyich, mengeksplorasi tema kematian dan pencarian makna hidup, menggambarkan bagaimana menghadapi kematian dapat membawa pemahaman mendalam tentang kehidupan itu sendiri. Dalam menyusun cerita ini, kita melihat bagaimana kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal dipandang dari berbagai perspektif. Setiap perspektif menawarkan wawasan unik yang memperkaya pemahaman kita tentang perjalanan hidup manusia. Dari filsafat yang merenungkan makna dan tujuan hidup, hingga sains yang menjelaskan mekanisme biologis, budaya yang membentuk cara kita merayakan dan mengenang hidup, teori konspirasi yang menantang pandangan konvensional, serta pandangan para ahli dan penulis yang menawarkan refleksi mendalam. Semua ini membentuk mosaik yang kompleks dan indah tentang apa artinya menjadi manusia. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang perjalanan manusia dari lahir hingga meninggal. Semoga cerita ini memberikan Anda wawasan baru dan refleksi mendalam tentang makna hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda agar mereka juga bisa menikmati cerita ini. Jika Anda memiliki pandangan atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap masukan dan cerita dari Anda semua. Hidup adalah perjalanan yang luar biasa, mari kita nikmati setiap momennya bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.